Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya untuk belajar melalui video pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas pembelajaran bahasa Inggris di kelas 11 chapter 5 berkaitan dengan personal letter. Anak-anak sekalian, pada saat kita bicara personal letter yaitu surat pribadi, tentunya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuan daripada pembelajaran personal letter ini diharapkan anak-anak sekalian bisa membuat surat yang resmi, surat yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya anak-anak sekalian, kenapa kita belajar personal letter? Nanti di kelas 12 kalian semuanya akan belajar untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Dan lamaran pekerjaan itu merupakan surat yang harus ditulis tangan untuk mencari kerja dan sebagainya. Permasalahan yang harus kita hadapi sekarang itu adalah bahwa personal letter itu ada beberapa hal yang harus dipelajari. Yaitu yang pertama, bagaimana kita membuat surat pribadi. Yang pertama adalah bagaimana struktur daripada surat pribadi atau personal letter. Tentunya untuk membuat struktur personal letter kita harus bisa melihat bentuk atau aturan yang ada dalam bahasa Inggris. Pertama, kita harus membuat yang namanya kepala surat, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah head of letter atau heading. Setelah ada kepala surat, kemudian masuk kepada salam pembuka. Dalam bahasa Inggris, salam pembuka bukan berarti opening greeting, tapi adalah salutation. Salutation itu merupakan salam pembuka untuk diberikan kepada siapa kita, ditujukan kepada siapa kita untuk membuat salam pembuka. Tentunya salam pembuka itu juga harus dilihat kepada siapa, kepada orang tua, kepada yang lebih tua, maka pakailah salam pembuka yang formal. Namun demikian kalau dengan yang teman sejawat atau teman yang lainnya bisa menggunakan salam yang tidak resmi. Salam yang resmi biasanya dimulai dengan kata dear. Kata dear itu adalah yang terhormat. Dear mom, dear dad, dear Mr. Ahmad dan sebagainya. Kalau untuk yang tidak resmi dengan teman sejawat atau adik dan sebagainya, bisa dengan kata umpamanya hello, atau juga bisa mengatakan dengan kata peace be with you dan sebagainya. Kalau sudah menentukan salam pembuka, kita masuk kepada ranah isi surat atau bahasa Inggrisnya body of letter. Isi surat itu dibagi menjadi 3 bagian biasanya. Yang pertama itu adalah pendahuluan atau bahasa Inggrisnya itulah introduction. Kemudian isi, istilahnya adalah body, dan kemudian ditutup dengan penutup atau istilahnya conclusion. Jadi ada minimal 3 paragraf untuk membuat surat pribadi. Setelah surat ada isi surat itu ditutup dengan salam penutup, atau istilah dalam bahasa Inggris itu adalah complimentary closing. Complimentary closing merupakan suatu harapan atau suatu kesimpulan yang menyatakan apa yang tertulis dalam body of the letter. Yang terakhir adalah memberi tanda tangan, atau bahasa Inggrisnya adalah signature. Perbedaan antara orang Indonesia dengan orang asing atau orang itu biasanya kalau orang Indonesia tanda tangannya tidak bisa dibaca, maka diperlukan nama terang. Tapi biasanya kalau orang bule, orang asing itu tanda tangannya itu sudah mirip dengan apa yang diberi nama yang sebenarnya. Itu gambaran daripada isi surat untuk personal letter. Tentunya dalam surat personal letter itu ada yang namanya struktur tata bahasa atau istilahnya grammar focus. Biasanya menggunakan kata kerja. Kata kerja itu bisa berupa action verb
yaitu kata kerja yang berkaitan dengan expressing physical action. Ada juga yang namanya thinking verb, yaitu verb express mental action too. Bisa dilihat pada PPT yang Bapak buka. Kemudian juga bisa mengatakan dengan kata verb expressing of state of being, itu ada contoh-contohnya. Dan tentunya untuk mengetahui grammatical fokusnya biasanya menggunakan kalimat present tense dan simple past tense. Simple present tense dan simple past tense tentunya sudah dipelajari pada waktu kalian ada di kelas 10 semester 1 dan semester 2. Kemudian apa yang diperlukan lagi biasanya menggunakan compound sentence dan complex sentence. Compound sentence itu ciri khasnya itu menggunakan kata sambung and, or, dan, but juga so. Itu biasanya menandakan compound sentence. Sedangkan complex sentence itu biasanya menggunakan subordinate conjunction seperti if, although, because, dan sebagainya. Sehingga untuk mempermudah untuk membuat kalimat-kalimat dalam membuat surat pribadi. Kemudian bisa ada contoh-contoh yang bisa digunakan, yang bisa dilihat pada PPT yang Bapak berikan. Yang terakhir adalah harapan kita bahwa kalian bisa belajar atau menulis surat pribadi dengan harapan nanti di kelas 12 kalian bisa dengan mudah untuk mempelajari surat lamaran pekerjaan. Begitu pada pembelajaran pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.